Wong namanya guru, maaf, itu harus betul-betul punya filosofinya guru. Sekarang banyak guru yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai guru. Maaf, guru yang kehilangan fungsi. Harusnya kata orang Jawa, guru iso digugu tur iso ditiru. Sekarang banyak guru yang wagu tur saru. Ingat, dulu ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah sekarang loh ya iya, apa yang dilakukan guru akan dicontoh murid-muridnya. Kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Dan pepatah itu sekarang makin parah, guru kencing berdiri, murid mengencingi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ulumi wal a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Jalal. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul aqwali wal af'ali wal ahwal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya yang berkesempatan hadir, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek yang kita hormati, dari Dinas Pendidikan yang berkesempatan hadir, yang kita hormati, Bapak dan Ibu Komite SMK Kesuma, semuanya yang kita hormati, juga Bapak dan Ibu wali siswa-siswi, kemudian the headmaster of SMK Kesuma Margoyoso, Ibu Siti, Ibu Titi Lestari, bersama Bapak dan Ibu guru, tenaga pendidik di SMK Kesuma, juga staf, karyawan karyawati, termasuk TU, tukang urek-urek, ya tukang usung-usung, dan spesial tentunya adik-adik seluruh siswa-siswi SMK Kesuma. Tadi saya sempat nanya ke ibu kepala sekolahnya, biasanya kan kusuma itu artinya bunga, ini kok Kesuma ternyata singkatan dari kesejahteraan untuk masyarakat, makanya boleh juga disingkat iya, bener ya, Kesuma, kesejahteraan untuk masyarakat. Makanya pantas siswa-siswinya juga Kesuma, keren-keren, sukses-sukses, dan insya Allah maju-maju semuanya. Spesial untuk kalian siswa dan siswi SMK Kesuma, terus pada jalur semangat agar kalian menjadi generasi yang hebat. Fokusnya adalah belajar, bukan sekedar nyari pacar. Tugas utama kalian menuntut ilmu, bukan hanya ngejar-ngejar kamu.
Karena mbok gak dirungokno kok. Fokusnya adalah ilmu, bukan dia. Karena tanpa ilmu kalian gak bisa apa-apa, tapi tanpa dia kalian gak apa-apa. Tanpa ilmu kalian pasti rugi, tapi tanpa dia kalian bisa nyari lagi. Ubur-ubur ikan lele, DE mundur golek liyane. Di SMK Kesuma ini, adik-adik kalian ditempa, digembleng agar menjadi generasi pelopor bukan pengekor, generasi yang pengais bukan pengemis, generasi yang perintis bukan pewaris, generasi yang penggerak bukan penggertak, generasi yang punya karakter bukan yang karaten, yang luar biasa bukan yang biasa di luar, yang terpelajar bukan yang kurang ajar, yang beradab bukan yang biadab, yang ahli zikir bukan yang tukang kentir, yang ahli Quran bukan yang suka gendaan, yang mampu menjalani hidup dengan realitas, tidak membanggakan fasilitas. Saya mohon maaf kepada Ibu Kepala Sekolah beserta seluruh staf dan jajaran, kepada para tamu undangan, kepada Bapak Ibu wali murid, kepada adik-adik. Mungkin saya datangnya agak telat, tapi lebih baik telat daripada tidak datang sama sekali. Ini kok kayak bukan kebetulan ya, saya telat ini kayak memang udah diatur sama Allah. Seperti masuknya Islam ke Indonesia itu memang agak telat dibanding masuknya Islam ke wilayah-wilayah lain di belahan bumi ini. Kan Islam masuk Indonesia itu sekitar abad ke-14 pasca runtuhnya kerajaan Majapahit. Padahal Islam sudah masuk ke benua Afrika, bahkan Eropa, itu di awal-awal abad ke-7. Sedangkan di Indonesia Islam masuk secara pergerakan itu di sekitar abad ke-14. Kalau secara individu, secara personal di abad 10 sudah. Tapi yang saya maksud adalah secara pergerakan Islam baru masuk ke Indonesia di abad ke-14. Jadi agak telat. Makanya jadi budaya masyarakat Indonesia itu apa-apa telat. Jadi semakin telat berarti semakin Indonesia. Telat itu identik dengan ketinggalan. Adik-adik tolong diperhatikan, telat itu identik dengan ketinggalan. Maka jangan heran kalau negara kita ini apa-apa masih ketinggalan. Konsolidasi budaya ketinggalan, ilmu pengetahuan ketinggalan, ekonomi ketinggalan, teknologi juga ketinggalan. Telat. Wong Islam sudah masuk Spanyol, tahu Spanyol nggih? Pokoknya kidule trangkil. Ya guyangan niku lho ngidul terus engko tekan Spanyol. Negaranya Real Madrid dan Barcelona. Islam sudah masuk ke sana di akhir abad ke-6, dibawa oleh Tariq bin Ziyad dan melahirkan banyak ulama-ulama besar.
Yang paling fenomenal ya pengarang kitab Alfiyah Ibnu Malik, kitab Nahwu, ilmu gramatika yang dipelajari di hampir seluruh pesantren di Indonesia. Ulama itu namanya Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Ternyata itu yang ngarang kitab Alfiyah itu orang Spanyol, bukan orang Margoyoso. Islam juga sudah sampai ke Rusia awal abad ke-7. Sa'ad bin Abi Waqqas merintisnya dari Azerbaijan. Adik-adik kalau guru agama kalian mengajar terus membaca hadis Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari itu ternyata orang mana? Beliau adalah orang Turkistan. Nek Bukhari tonggomu kan bakul sego goreng. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Imam Muslim itu orang Neisabur. Jadi Islam sudah terkonsolidasi dengan baik di sana. Di Indonesia belum waktu itu. Imam-imam mazhab 4, Imam Hanafi itu orang Palestina, Imam Maliki itu orang Madinah, Imam Syafi'i orang Ghuzah, Imam Hambali orang Baghdad. Coba ulama besar semacam Imam Ghazali itu orang Persia, orang Iran. Islam sudah masuk ke Iran di awal abad ke-7. Makanya kalau kita ngaji kitab Nahwu Takrib atau Fathul Qarib, itu karya Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani, itu ternyata beliau orang Iran, berasal dari kota Asfahan, kota terbesar kedua di Iran setelah ibu kota Teheran. Dan Asfahan ini kota yang paling ditakuti sama Amerika Serikat. Sampai hari ini satelit pengintai, satelit keamanan Amerika Serikat terus dihadapkan ke kota Asfahan, karena di situ disinyalir menjadi pusat pengayaan uranium nuklir. Makanya Amerika takut. Ternyata Amerika yang katanya negara besar, superpower, adidaya, negara hebat, itu takut sama nuklir. Beda dengan orang Indonesia. Nuklir masuk ke Indonesia dimplok, soalnya dadi bakso nuklir. Orang Indonesia itu sakti-sakti, panganane aneh-aneh. Jangan takut, Amerika nggak mungkin berani sama Indonesia. Karena orang Indonesia sakti-sakti, panganane bakso nuklir, ada lagi bakso granat, sambelnya aja sambel mercon. Di Surabaya itu malah ada makanan namanya rawon setan, soto gendruwo. Wah, orang Indonesia itu hebat-hebat. Anak-anak kecil di Pati itu panganane molen. Oh, Indonesia ini top, gulanya aja batu sama pasir. Kapal selam ya dipangan. Tongseng ini doyan. Orang Indonesia hebat. Wong ibu-ibu itu sore-sore kletis-kletis ditanya, mangan apa bule? Kuping gajah. Lah kalau orang Amerika bangga, mereka sudah bisa sampai di bulan. Paling mereka di bulan hanya masang gendera, nancepin bendera, masang satelit. Cuman gitu aja. Orang Indonesia lebih hebat. Wong Indonesia kini belonjo di matahari. Kurang panas piye. Islam masuk Indonesia itu di abad ke-14, dibawa oleh para wali yang kita kenal dengan sebutan Wali Songo. Sebenarnya Wali Songo itu ada beberapa kurun, ada beberapa generasi. Kurun pertama, kurun kedua, sampai kurun ketiga. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sukses mengembangkan Islam di Indonesia karena menggunakan metode edukasi yang luar biasa. Makanya dalam rangka
Apa tuh iki jenenge acarane iki? Disnatalis yang ke 22. Saya ingin sampaikan ini untuk suksesnya pendidikan anak-anak kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sukses dakwah dari para wali dan para ulama di Indonesia, yang bahkan akhirnya Islam menjadi agama mayoritas penduduk Indonesia. Jadi beliau-beliau sukses besar membawa perubahan agama di Indonesia yang dulunya masih memeluk Hindu, Buddha, Kejawen, Gugon Tuhon, Purbo Kayun, Darmo Gandul, Gandule Pak Darmo. Bahkan masih banyak yang percaya sama Klenik. Klenik itu ya semacam percaya sama Nyai Basingah, Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Etan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Tengah, Nyi Roro Pojokan, Mak Lampir, Nini Pelet, Grandong, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kemudian hampir 90% memeluk agama Islam. Sukses besar. Kenapa? Karena metodologinya yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan di SMA Kesuma Margoyoso. Amin Allahumma. Singkat-singkat saja karena memang waktu kita terbatas. Pertama, ya biasa, kalau nggak kuat mesti goleng. Maka mentalmu kalau nggak kuat pasti dirimu juga akan goleng seperti kipas angin itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh dilanjut? Kalau minta dilanjut, saya mohon dengan sangat adik-adik khususnya untuk melakukan GTM, gerakan tutup mulut. Ngaji itu yang belajar, itu yang kerja adalah telinga, otak, dan hati. Setiap keterangan yang disampaikan oleh guru-guru kalian diterima dengan telinga yang sehat, diolah dengan otak yang jernih, masukkan ke hati yang bersih. Insya Allah nanti akan tumbuh menjadi ilmu yang manfaat, terekspresi keluar menjadi ilmu yang barokah. Maka sekali lagi tolong semuanya melaksanakan GTM, gerakan tutup mulut. Kalau masih belum paham ya GTC, gerakan tutup. Strategi yang pertama namanya bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Menggunakan cara-cara yang arif bijaksana, kemudian nasihat-nasihat yang baik. Penyebaran agama Islam di Indonesia itu sama sekali tidak menggunakan kekerasan, enggak, tapi dengan santun penuh kelembutan, dengan cara-cara yang simpatik sekaligus menarik. Wal yatalattaf, berlemah lembutlah kamu dalam mengajarkan ilmu, dalam mengajarkan Islam, dalam mengamalkan Islam. Islam tidak pernah mengajarkan yang namanya kekerasan. Di dunia Islam nggak ada yang namanya kekerasan, karena Islam sadar sepanjang sejarah peradaban umat manusia, kekerasan tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Kalau tegas ya, tapi kekerasan no. Saya ulang, tegas yes, keras no. Tolong sama-sama, tegas, keras. Sekali lagi, tegas, keras. Ini perlu saya tekankan karena
akhir-akhir ini banyak generasi muda yang salah dalam memahami perjuangan. Maaf, banyak yang salah dalam mengartikan jihad. Jihad hari ini nggak harus mati dengan dalih membela agama Allah. Justru jihad hari ini adalah hidup di jalan Allah, mempertaruhkan hidup di jalan Allah, bukan ingin mati dengan alasan membela agama Allah, apalagi menyodorkan diri untuk mati dengan dalih membela agama Allah. Kayak pelaku bom bunuh diri itu demi Allah, bukan jihad tapi kendat. Halo, bukan mati syahid tapi mati sangit. Udah, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi maaf, kalau ada tindak kekerasan yang mengatasnamakan Islam, itu justru menodai nilai-nilai Islam. Maka maaf, kalau ada tenaga pendidik yang menerapkan kekerasan terhadap anak-anak didiknya, itu tidak dibenarkan dalam aturan agama. Tegas harus, tapi kalau keras mbuh gak nyaut tok. Gini ya, Islam di kita itu bukan yang irhabi, yang ekstrim radikal, dikit-dikit ngebom, bukan pula yang tataruf, yang liberal, bukan. Tapi Islam di kita itu Islam yang tawassut, yang moderat, tengah-tengah. Islam ditegakkan sebagai rahmatan lil alamin. Maka syariat dan ajaran-ajaran Islam dikembangkan, berproses dan berpadu dengan budaya dan adat istiadat. Para jamaah, terutama adik-adik, adat budaya itu penting apa penting? Yang keras tolong, penting apa penting? Penting, karena gini ya, sesuatu yang baik kalau nggak sesuai dengan budaya itu bisa jadi kacau. Saya udah sering sampaikan, sesuatu yang baik kalau nggak sesuai dengan adat dan budaya bisa kacau. Contoh, Al-Quran itu adalah kebenaran absolut, mutlak benarnya, sedikit pun nggak ada salahnya. Halo? Tapi kalau misalnya ada ayat Al-Quran yang dibaca tidak sesuai dengan situasi dan kondisi, ya bisa kacau. Contoh sederhana, pada acara resepsi pernikahan misalnya, kemudian pengantin pria, pengantin wanita, kedua mempelai sudah duduk di pelaminan, tamu-tamu udah mulai berdatangan, terus MC-nya mulai bicara, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para tamu undangan yang kami hormati, selamat datang di acara resepsi hari ini. Kita sama-sama menyaksikan kedua mempelai sudah berada di pelaminan. Mohon doa restunya, mudah-mudahan kedua mempelai bisa membina keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah sesuai dengan firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini ayat Al-Qur'annya salah napa mboten? Mboten. Ayat Quran ndak ada yang salah. Yang salah itu sasarannya. Wong itu ayat pengantar jenazah kok dibaca di acara nikah. Jadi sesuatu yang baik kalau nggak cocok dengan budaya itu jadi kacau. Tolong dijawab, mengucapkan salam itu baik apa baik? Tapi harus
kondisional. Maka gaya dalam mengucapkan salam itu beda-beda. Kalau gayanya keliru jadi lucu. Sama-sama mengucapkan salam, gayanya bisa berbeda. Cantik-cantik takut sama air hujan. Enggak kok, insya Allah enggak jadi hujan kok. Halo, dilanjut enggak ini? Ya Allah, baru mau mulai serius loh ini saya. Dah nggak apa-apa. Salam itu amat baik. Tapi kalau ada orang mengucapkan salam nggak sesuai situasi dan kondisi, ya jadi lucu. Makanya adik-adik bisa memperhatikan gaya orang mengucapkan salam itu berbeda-beda. Kalau MC ya kayak tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ketemu temen di tengah jalan, Masya Allah, ketemu teman di jalan, itu salamnya nggak kayak MC. Halo bro, Assalamualaikum, gitu. Namu ke rumah orang, gaya salamnya udah beda lagi, ketuk pintu. Assalamualaikum. Ayo coba misalnya, namu ke rumah orang, salamnya pakai gayanya MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung tuan rumahnya. Halo? Halo? Ya Allah. Nah, kalau murid ketemu guru ini pakai adat ketimuran orang Indonesia, muridnya sambil membungkukkan badan. Assalamualaikum. Begini kalau di Indonesia, tapi di Arab beda. Murid ketemu guru kalau di Arab, salamnya pakai nada tinggi sambil mengangkat kedua tangan. Assalamualaikum. Gak peduli murid ketemu guru. Ayo coba praktekkan di sini. Sampean ketemu sama kepala sekolah, salam pakai gaya Arab. Ibu, Assalamualaikum. Gak mungkin dijawab karena kepala sekolahnya mikir, bocah iki kenean kondi. Saya mau ceramah, salamnya ya kayak tadi gayanya. Coba misalnya, saya mau ceramah, salamnya gaya penyanyi. Halo, apa kabar semuanya? Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buyar jamaah, karena dianggap Abah Anza gila. Apa salah salam saya? Ndak, yang salah adalah gayanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Adik-adik pernah upacara kan? Nah, upacara ya seperti itu gayanya. Ada inspektur upacara, biasanya kepala sekolah jadi inspektur upacara. Terus di depan kepala sekolah ada salah satu siswa jadi komandan upacara. Nah, ini kan sama-sama sudah tahu toh kalau peserta upacara udah siap. Ngono ku komandani upacara ya laporan. Padahal inspektur udah tahu, komandan udah tahu kalau peserta upacara udah siap. Lapor, upacara siap dilaksanakan. Inspektur jawabnya laksanakan. Masa kok jawabnya wis roh. Wis ngerti. Yuk laksanakan. Bahkan siswa yang jadi komandan harus berani bentak kepala sekolah yang jadi inspektur. Halo? Dan kepala sekolah yang jadi inspektur nggak boleh marah dibentak siswanya karena siswanya lagi jadi komandan upacara. Lapor, upacara siap dilaksanakan. Kudu ngono. Halo? Ya Allah, gak direken aku. Ini inspekturnya walaupun kepala sekolah nyantai jawabnya, laksanakan. Udah gitu masih dibentak lagi. Siap, laksanakan. Ngono. Ya harus berani, nggak boleh gini. Laksanakan. Insya Allah Bu nyuwun pangestunipun nggih. Lah ini bukan inspektur upacara. Mudah-mudahan bisa difahami. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi maaf-maaf, pertama pakai cara-cara yang santun, pakai cara-cara yang baik, lemah lembut, ndak pakai kekerasan. Yang kedua, ini yang paling penting, menggunakan metode uswatun hasanah, contoh konkret dan keteladanan prima.
Ibu bapak yang saya hormati, adik-adik yang sangat saya sayangi, sukses dakwahnya para wali, para ulama di dunia pendidikan, tolong perhatikan, itu bukan hanya menggunakan mauidhah hasanah saja, tapi lebih menekankan uswatun hasanah. Sekali lagi, contoh konkret dan keteladanan yang prima. Dalam bahasa agama disebut dakwah bilhal, dakwah dengan perilaku. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa sikap perbuatan itu jauh lebih mengena, lebih ampuh daripada bahasa ucapan. Orang itu dikasih contoh satu kali lebih nurut, lebih ampuh daripada dikasih omongan atau nasihat 1000 kali. Wes cara Jawa wae, wong kuwi dicontoni sepisan karo diomongi ping 1000 luweh manut dicontoni sepisan. Betul? Saya sebenarnya pengen berdiri terus, tapi karena anginnya terlalu kencang, takut sarung saya ngelingkap. Ngapunten. Udah saya berdiri tadi supaya hujannya nggak jadi turun. Tak antemi pisan iki. Lembuk guyung kok diceblokne neh. Orang itu lah itu gara-gara itu ketawa itu. Wejarne. Diomongi ora percaya kok. Insyaallah, wis. Ben. Penanggung jawabnya no kono yo. Ya Allah, ampun udan riyen Gusti. Orang itu dikasih contoh satu kali saja sama diomongin 1000 kali, lebih ampuh dikasih contoh satu kali. Ini yang dimaksud tadi dakwah bil hal. Pokoknya tinggal dolanan karo malaikat gara-gara kae lho. Maaf, saya itu sering sampaikan kritik begini ya. Di negara kita itu kebanyakan mauidhah hasanah, kurang uswatun hasanah. Banyak orang yang pinter berpidato tapi nggak pandai jadi contoh. Ada apa enggak? Orangnya datang di bawah apa di panggung? Duduk apa berdiri? Matur suwun. Aku udah tahu maksudnya kok. Banyak orang yang pandai berceramah tapi nggak bisa jadi uswah, sehingga nggak terarah, nggak bisa menjadi wasilah hidayah bagi jamaah. Pandai berorasi tapi nggak pandai berekspresi. Ngerti pora ki? Ya Allah ya Karim. Ngomong tok, kakean teori kurang praktek, kebanyakan trik kurang action. Muga-muga faham, muga-muga faham. Mudah-mudahan faham. Coba kalau soal mauidhah hasanah di Indonesia ini acara apa yang nggak ada mauidhah hasanahnya? Wong di Natalis SMK aja mauidhah hasanah. Coba peringatan Maulid Nabi mauidhah hasanah, peringatan Isra Mi'raj mauidhah hasanah, menyongsong bulan suci Ramadan mauidhah hasanah, nuzulul Quran mauidhah hasanah, halal bihalal mauidhah hasanah, tahun baru Islam mauidhah hasanah, pemberangkatan haji mauidhah hasanah, pulang haji mauidhah hasanah, lamaran mauidhah hasanah, walimatul nikah mauidhah hasanah, walimatul hamil mauidhah hasanah, walimatul aqiqah mauidhah hasanah, walimatul khitan mauidhah hasanah. Saya bisa cerita karena udah pernah diundang semua. Loh, saya ceramah udah lama, udah 20 tahunan
Udah pernah diundang di semua acara, yang belum tinggal satu, mau idhah hasanah dalam rangka walimatul pegatan, itu yang belum. Loh, semuanya ada mau idhah hasanah, tapi maaf, asarnya dalam membawa perbaikan kepada umat kok masih sangat terasa berat. Ya karena cuma mau idhah, bukan uswah. Gini loh, maka kalau pengen berhasil, namanya pendidikan itu bukan hanya rungokno toh, bukan hanya mau idhah hasanah, tapi harus uswatun hasanah. Bukan hanya ngomong-ngomong dan ngomong, merintah-merintah dan merintah, tapi memberikan contoh, memberikan keteladanan. Di antara gagalnya dunia pendidikan akhir-akhir ini, banyak oknum, sekali lagi, oknum guru yang terlalu banyak tuntutan kepada murid-muridnya, tapi nggak ada tuntunan. Guru-guru kalau kira-kira nggak siap, silahkan pulang sekarang. Maaf, ini diantara sebab gagalnya dunia pendidikan. Sekali lagi saya katakan oknum ya, nggak semua, tapi banyak oknum guru yang kalau ke muridnya itu hanya menuntut tapi tidak menuntun. Anak-anak itu jangan terlalu banyak dituntut, dituntun aja, jangan terlalu banyak kasih tuntutan, tapi beri tuntunan. Seluruh siswa dilarang merokok, tapi gurune dhewe kebul rokokan. Di hadapan siswanya pula merokoknya. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Namanya siapa? Saya tahu sekarang gurunya pakai celana warna hitam. Ayo, saya nggak terima ngadeg. Lah kalau pengen murid-muridnya ndak merokok, ya gurunya juga jangan merokok di hadapan murid. Kalau perokok berat, ya pokoknya kalau ngerokok jangan di hadapan murid, di tempat yang kira-kira nggak diketahui murid, non juru sapi teng. Semua siswa-siswi SMK Kesuma wajib disiplin, harus datang tepat waktu, masuk kelas tepat waktu, mengikuti praktek tepat waktu. Sementara tenaga pengajar, tenaga pendidik dan gurunya banyak yang molor. Ya bagaimana mungkin muridnya bisa disiplin kalau gurunya sendiri nggak disiplin? Kalau murid terlambat datang dihukum, maka ketika guru terlambat ngajar juga harus di. Saya nggak terima minggato, nggak apa-apa, nanti SK-nya tak mintakan sama kepala sekolah. Arowan kalau udah nggak siap ngajar lagi, maaf. Halo, muridnya nek telat dihukum, gurune senengane telat ae. Malah ada guru yang malas ngajar, hobinya ngasih tugas. Masuk kelas muridnya kasih tugas, gurunya keluar rokokan kebal-kebul neng warung. Itu guru zalim, makan gaji buta. Ada, saya tahu, pokoknya wonge rodok lemu. Ya datang tiap hari datang, tapi masuk kelas kasih tugas, tinggal turu. Muridnya petentengan, gurune rokokan.
Ya jangan salah kalau muridnya kurang menghargai gurunya. Wong namanya guru, maaf, itu harus betul-betul punya filosofinya guru. Sekarang banyak guru yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai guru. Maaf, guru yang kehilangan fungsi. Harusnya kata orang Jawa, guru iso digugu tur iso ditiru. Sekarang banyak guru yang wagu tur saru. Banyak guru yang nek minggu turu. Kan libur sekolah. Ya namanya guru kudu iso digugu, kudu iso di qaulan wa fi'lan wa ahwalan, aqwalan wa af'alan wa ahwalan. Ucapannya, perbuatannya, perilakunya harus menjadi contoh yang baik bagi murid-muridnya. Ingat, dulu ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah sekarang loh, ya iya, apa yang dilakukan guru akan dicontoh murid-muridnya. Kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Dan pepatah itu sekarang makin parah, guru kencing berdiri, murid mengencingi guru. Hati-hati ngajar murid zaman sekarang. Ajur ya wes. Anak-anak, saya ngomong kayak gini saya sudah tahu kok resikonya. Resikonya nggak diundang lagi ke sini. Nggak apa-apa, saya siap, saya akan nyari sekolahan yang lain. Tapi insya Allah komite sekolah dan kepala sekolahnya seneng, gurunya yang senep. Oh aku wani kok direbut wong semono akeh. Ayo ngadeg kabeh. Wani aku, ayo ngadeg kabeh. Oh, kapan saya ngadeg ya iku tersangkae ya iku. Berarti tertuduhe ya iku wong. Guru sing ora beres ya kuwi. Lho ndak gampang jadi guru itu. Gini, gini. Anak-anak, itu ada satu guru yang gini. Delok engko langsung asam urat ngene. Titeni omonganku, jangan salahkan siapa-siapa. Kira percaya udan tak deki leren kok. Halo.